wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Rahma dengan NPM 2223012380 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Adudin Alijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara penegakan hukum yang paling efektif menurut pakar Satcipto Raharjo. Nah, menurut pakar Satcipto Raharjo, cara penegakan hukum yang efektif harus memperhatikan 3 hal utama, yaitu pertama, ada aspek filosofis. Nah, penegakan hukum ini harus memahami tujuan dan nilai-nilai dasar dari hukum yang akan ditegakkannya. Kemudian, penegakan hukum bukan sekedar menegakkan aturan formal, tetapi untuk mencapai nilai-nilai substantif seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Adapun contoh dari aspek filosofis, yaitu misalnya dalam kasus pencurian. Nah, hakim tidak hanya memikirkan pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian korban dan pencegahan kejahatan di masa depan atau nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Yang kedua, ada aspek sosiologis. Nah, aspek sosiologis ini, hukum harus dipahami sebagai suatu sistem yang berinteraksi dengan sistem sosial dan budaya masyarakat. Namun, penegak hukum ini perlu memahami konteks sosial kultural masyarakat agar penegakan hukumnya menjadi efektif. Adapun contoh aspek sosiologis yaitu misalnya dalam mengenai kasus prostitusi atau pemanfaatan seseorang dalam aktivitas seks untuk suatu imbalan. Nah, kemudian aparat penegak hukum harus mempertimbangkan akar permasalahan sosial ekonomi yang mendorong seseorang menjadi pekerja seks komersial. Yang ketiga, ada aspek legalistik formal. Nah, dalam legalistik formal ini, aturan tertulis harus tetap menjadi pedoman penting dalam penegakan hukum. Namun, diperlukan keserasian antara 3 aspek tersebut agar penegakan hukum tidak terjebak formalisme legal semata, tetapi mewujudkan keadilan substantif. Nah, adapun contoh legalistik formal, yaitu misalnya dalam kasus korupsi. Meskipun pelaku korupsi telah mengembalikan uang hasil korupsinya, maka hakim harus tetap menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, kesimpulannya adalah penegakan hukum harus mengedepankan aspek filosofis dengan fokus pada nilai-nilai substantif hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bukan sekadar penegakan aturan formal, aspek sosiologis juga penting agar penegakan hukum menjadi kontekstual dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, aturan hukum yang formal legal tetap menjadi pedoman penting agar tercipta kepastian hukum, konsisten, dan kesamaan perlakuan bagi setiap warga negara. Jadi, penegakan hukum yang ideal menurut Satcipto Raharjo adalah penegakan hukum yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara selaras dan proporsional. Dengan begitu, penegakan hukum dapat berjalan efektif untuk mewujudkan cita-cita luhur hukum itu sendiri. Kemudian, bagaimana sih segi positif dan negatif dari gagasan Satcipto Raharjo ini? Menurut saya, segi positifnya lebih mengedepankan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural, karena penegak hukum tidak sekedar menegakkan aturan tertulis, tapi juga
melihat dampaknya pada keadilan dan kemanfaatan masyarakat. Kemudian, harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat. Nah, penerapan hukum juga harus menjadi lebih fleksibel dan kontekstual. Kemudian, dari segi negatifnya, tidak harus berpotensi konsisten, juga tidak memicu kepastian hukum, karena terlalu banyak mempertimbangkan aspek non-hukum. Jadi, sulit diterapkan secara konsisten dan sistematik oleh aparat penegak hukum. Jadi, kesimpulannya, menurut saya sendiri, bahwa penegak hukum merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik sarana pidana maupun non-hukum pidana, yang dapat berinteraksi satu sama lain. Jadi, harapan saya dalam penegakan hukum ini adalah penegakan hukum yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.